Aku mencintaimu dengan sangat tulus. Bahkan aku gak berani nyentuh kamu, Riz. Aku rela nunggu sampai halal. Tapi kenapa malah orang lain yang menghalalkanmu? Welcome, enjoy your time. Assalamualaikum. Selamat datang untuk pendengar baru dan terima kasih untuk yang masih setia dengan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat mendengarkan. Bab 25. Rela menunggu sampai halal, tetapi malah dihalalkan oleh orang lain. Wajah Risa memucat. Mendengar kata-kata yang baru saja terlontar dari mulut mantan kakak iparnya, yang kini telah menjadi suaminya itu. Rasa malu dan sungkan bercampur menjadi satu, membuat hatinya berdebar kencang. Kenapa dia ngomong begitu? Aku gak tahu harus jawab apa. Gumamnya dalam hati, sambil menundukkan kepala. Bagas yang menyadari kegugupan Risa mendekat, mencoba menenangkan dengan cara memegang bahunya. Maaf Riz, kalau saya bikin kamu jadi gak nyaman. Saya cuma mau jujur, supaya kamu gak kaget kalau mungkin kedepannya saya akan sering minta jatah. Ucap Bagas mencoba menjelaskan. Risa menelan saliva. Tubuhnya meremang setelah mendengar kalimat terakhir pria itu. Minta jatah? Sungguh, dia tidak menyangka akan mendengar kalimat tersebut dari mulut Bagas. Padahal sebelumnya ia pikir pernikahan yang mereka jalani hanyalah formalitas. Jangankan melakukan hubungan suami istri, bahkan untuk berkomunikasi saja rasanya mustahil. Namun siapa sangka, jika saat ini suaminya ternyata malah kecanduan pada dirinya. Rasanya benar-benar seperti mimpi. Risa menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia menatap Bagas, matanya mencari jawaban dari segala kebingungan yang ada. Saya ngerti mas, tapi maaf kalau saya masih butuh adaptasi. Rasanya semua ini terlalu cepat. Saya butuh waktu untuk bisa nyaman. Tuturnya, suaranya masih gemetar. Bagas mengangguk, paham dengan apa yang Risa rasakan. Apalagi ia sadar selama ini dirinya tidak bersikap baik pada gadis itu. Jelas saja jika gadis yang selalu ia abaikan merasa asing padanya. Iya saya paham Riz, tapi kita coba pelan-pelan ya. Supaya pernikahan kita ini bukan cuma janji di atas kertas. Biar gimana pun akad yang saya lakukan disaksikan oleh Allah dan malaikat. Kita gak mungkin mempermainkannya. Tutur pria itu. Saya juga minta maaf kalau selama ini sikap saya bikin kamu gak nyaman. Kedepannya saya akan berusaha jadi suami yang baik buat kamu. Pernikahan bukan mainan, jadi jangan pernah berpikir sedikit pun untuk pergi. Pinta pria itu. Dia tersenyum, berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba sangat serius. Ia berkata seperti itu untuk mengingatkan istrinya secara tidak langsung, khawatir jika Risa berniat meninggalkannya karena kehadiran Yoga. Insya Allah mas. Risa membalas senyuman Bagas, meski dalam hatinya masih terasa canggung. Bagas mengambil beberapa lembar tisu, lalu mengelap sisa permainan mereka. Risa pun panik. Mas mau apa? Tanyanya, malu sekali dalam kondisi sadar pria itu membersihkan tubuhnya. Kalau nggak dibersihin nanti kamu nggak nyaman tidurnya, tutur pria itu. Saya bisa sendiri, ucapnya sambil menahan Bagas. Pria itu menatap istrinya. Tolong izinkan saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Mungkin sekarang ini jadi salah satu tugas saya, oke? Pinta pria itu. Risa pun terdiam. Tangannya melemah, membiarkan suaminya melakukan apa yang ingin ia lakukan. Namun ia benar-benar malu karena saat ini pria itu sedang membersihkan bagian sensitifnya. Setelah itu Bagas menarik selimut. Ia menyelimuti tubuh istrinya yang sedang meringkuk kelelahan. Lalu berbaring kembali di samping istrinya. Ia pun berbisik. Hutannya agak lebat, besok saya cukur ya? Tanya pria itu. Namun pertanyaan tersebut terdengar seperti perintah. Jantung Risa berdebar tak karuan. Mas, jangan dibahas, saya malu.
Risa sangat malu mendengarnya. Dia memang belum mempersiapkan diri karena tak menyangka Bagas akan melakukan malam pertama dengannya. Kenapa? Saya kan suami kamu. Kita harus terbuka, supaya bisa makin dekat, Tris. Lagi pula ini salah satu kewajiban saya sebagai suami. Jawab pria itu. Saya nggak mau cuma menikmati tubuh kamu, tapi saya juga mau bantu kamu untuk merawatnya. Tolong jangan keberatan ya, pinta pria itu dengan lembut. Tapi mas, Risa menatap suaminya dengan tatapan nanar. Untuk kali ini biar saya lakuin sendiri aja ya, tanyanya dengan nada memohon. Bagas menggelengkan kepala. Gimana hubungan kita bisa makin dekat kalau kamu selalu jaga jarak begitu? Nurut sama suami, oke? Tanyanya. Lagi-lagi dia tidak mau diajak berkompromi. Maklum saja, saingannya tidak bisa diremehkan. Maka jangan heran jika pria itu berusaha bergerak cepat supaya hubungan mereka ada kemajuan. Risa membeku. Dia tidak tahu harus menjawab apa lagi. Membayangkan hal itu sungguh dirinya benar-benar malu. Kalau begitu kita istirahat sekarang, ajaknya sambil menarik Risa ke dalam pelukan. Terima kasih untuk malam ini. Selamat istirahat, sayang. Hati Risa berdesir. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang remang-remang. Napasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata manis yang baru saja terlontar dari bibir suaminya. Baru sehari hubungan mereka membaik. Sekarang sikap suaminya itu langsung berubah 180 derajat. Dia seolah tidak diberi jeda untuk bernapas. Selalu ada kejutan yang dilakukan oleh suaminya itu. Padahal sampai kemarin malam mereka masih asing. Mulai dari kejadian di mobil tadi, lalu tiba-tiba mengajaknya tidur. Dan saat ini pria itu memanggilnya dengan kata sayang. Sungguh, hati Risa seperti sedang naik roller coaster. Dia tidak mengerti mengapa perubahan suaminya bisa sangat cepat. Bagaimana mungkin dirinya bisa tidur jika posisinya seperti ini? Hembusan napas Bagas saja malah membuat tubuhnya meremang tak karuan. Risa merasakan jantungnya seolah ingin melompat keluar. Dia mencoba mengatur napas, berusaha keras untuk tidak terbawa suasana. Bagas menyadari kelakuan istrinya, berbisik lembut di telinganya. Santai aja Riz, jangan tegang-tegang. Kan tegangnya udah tadi. Canda pria itu. Mas, jangan bahas itu terus. Keluh Risa manja. Bagas mendekatkan bibirnya ke telinga Risa. Oke, saya nggak akan bahas lagi. Tapi langsung aksi aja. Bisiknya. Udah tidur, udah malam. Kamu juga pasti capek kan? Sambung pria itu. Suaranya yang rendah dan hangat seolah menenangkan gelombang kegelisahan yang mendera Risa. Namun hati kecilnya masih berdebar. Pertanyaan-pertanyaan tentang kecepatan perubahan dalam hubungan mereka terus berkelebat di benaknya. Bagas benar-benar sukses mengusir yoga dari pikiran Risa, setidaknya untuk saat ini. Gadis itu memejamkan matanya, mencoba menenangkan diri dalam dekapan suaminya. Namun ia ragu. Sanggupkah dirinya melewati malam ini dengan ketenangan? Tubuh yang lelah akhirnya membuat gadis itu terlelap juga. Ia merasa begitu nyaman dalam kehangatan dekapan sang suami. Keesokan harinya, Bagas terbangun lebih dulu. Sebuah senyum tipis menghiasi wajahnya ketika ia menoleh ke samping, melihat Risa yang masih terlelap dalam tidurnya. Sorot matanya lembut, memperhatikan setiap detail wajah gadis yang baru menjadi istrinya itu. Terlihat begitu damai dan tak bersalah. Ia yakin Risa kelelahan karena semalam mereka merangkai cinta yang sedang berusaha dibangun. Namun, ketika pandangannya beralih ke meja di samping tempat tidur, hatinya tiba-tiba saja bergetar. Sebuah foto berbingkai kayu terpajang di sana. Foto mendiang istrinya yang telah tiada itu. Bagas mengambil foto tersebut. Jemarinya dengan lembut menyentuh kaca yang melindungi wajah Rina. Apa ini yang kamu mau, Lin? Gumamnya lirih. Sebuah pertanyaan yang sering menghantui pikirannya. Selama menikah dengan Risa, dia selalu merasa berdosa pada mendiang istrinya.
Namun jika diingat lagi, memang Rina yang menyuruhnya untuk menikah. Dalam kesendirian, Bagas merenung, memikirkan kenangan bersama Rina yang kini hanya bisa ia temui dalam sepi dan bayang-bayang. Kedua mata Bagas berkaca-kaca, mengingat betapa Rina selalu ingin melihatnya bahagia, bahkan jika itu berarti dengan orang lain setelah ia pergi. Kamu wanita paling tulus yang pernah aku kenal. Bahkan sebelum pergi kamu masih memikirkan masa depanku dan anak kita. Tutur pria itu. Dia sadar Rina menginginkan yang terbaik untuknya. Ia tahu mungkin Risa memang gadis yang tepat. Jika dirinya mencari wanita lain, belum tentu bisa menemukan yang sebaik mantan adik iparnya itu. Terima kasih sayang. Untukmu aku akan mencoba, bisik Bagas pada dirinya sendiri. Berjanji akan melanjutkan hidup meski sebagian hatinya masih terkubur bersama Rina. Dia meletakkan foto itu lagi, mengusap air mata yang mulai mengalir, dan kembali menatap Risa yang masih terlelap. Maaf kalau sebelumnya aku belum bisa jadi suami yang baik, tapi aku janji mulai hari ini aku akan bertanggung jawab penuh atas dirimu, menjalani kewajibanku sebagai suami. Tutur pria itu. Dia mengusap kepala Risa lalu mengujupnya secara perlahan. Jika beberapa hari terakhir Bagas selalu bangun dalam kondisi hati yang kelabu, sekarang berbeda. Hatinya berbunga-bunga layaknya pengantin baru. Pria itu pun turun dari tempat tidur. Dia pergi ke kamar mandi dengan semangat yang baru. Ia berusaha meyakini bahwa mendiang istrinya akan lebih bahagia melihatnya ceria daripada murung seperti kemarin. Saat pria itu sedang mandi, Risa membuka matanya. Dia menatap langit-langit kamar dengan mata yang masih terasa berat. Tubuhnya lemas tak berdaya. Suara gemericik air di kamar mandi terdengar. Ia yakin pasti itu adalah suara suaminya yang sedang mandi. Ia ingin sekali bangkit, menyiapkan segala keperluan Bagas seperti biasa. Namun kakinya seolah tak mampu menopang tubuhnya yang rapuh. Dia mengingat kembali apa yang terjadi semalam. Suara merdu suaminya yang menggema di telinganya. Perasaan dicintai yang kini membuat hatinya terusik. Kenapa ya dia tiba-tiba berubah begitu? Apa karena Risa tidak ingin berspekulasi? Lagi pula ia tahu selama ini Bagas sangat mencintai Rina. Tidak mungkin jika hatinya berpaling begitu saja. Ia pikir mungkin pria itu memang hanya ingin berusaha menjadi suami yang baik, supaya Vio bisa merasakan kehadiran orang tua yang lengkap. Dia tidak ingin terlalu banyak berharap. Pagi ini, hati dan pikirannya serasa dikekang oleh rasa malas yang tidak biasa. Untuk berangkat ke kampus pun rasanya ia enggan. Padahal selama ini gadis itu selalu rajin. Namun dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba bangkit dari tempat tidur, berusaha membuang jauh rasa malasnya itu. Wajahnya meringis menahan sakit yang masih tersisa akibat kejadian semalam. Malam yang mengubah segalanya. Saat ini hidupnya benar-benar terikat dengan pria itu. Tidak mungkin dirinya bisa pergi begitu saja. Langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan menuju lemari pakaian untuk menyiapkan pakaian Bagas. Sembari mengambil kemeja dan celana, Risa merasa ada yang hilang dari dirinya. Perasaan hampa dan kehilangan menggelayuti hatinya. Benar, ia baru saja kehilangan kesuciannya pada malam pertamanya itu. Namun ia tak menyangka bahwa dampaknya akan seperti ini. Seolah-olah ada bagian dari jiwanya yang terkoyak, tapi rasanya samar. Saat Risa tengah larut dalam pikirannya, Bagas tiba-tiba keluar dari kamar mandi, hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Kulitnya masih basah dan ada tetesan air yang mengalir di tubuhnya. Risa yang tak siap dengan pemandangan itu langsung memalingkan wajahnya. Pipinya merona karena rasa malu dan kikuk yang mendadak menyerbu. Bagas yang menyadari sikap Risa tersenyum padanya. Udah bangun? Tanya pria itu sambil memeluk Risa dari belakang. Mas, saya belum mandi, bau, sahutnya malu. Gak apa-apa, bau istri sendiri sedap, jawab Bagas. Dia malah mengecup pipi istrinya, berharap sikap manisnya itu bisa melunakkan hati Risa yang masih kaku.
Sholat berjamaah yuk, ajak Bagas. Tapi saya kan belum mandi, jawab gadis itu. Dia tidak enak hati jika suaminya menunggu lama. Ya kan tinggal mandi dulu, saya tunggu atau mau saya mandiin? Goda pria itu. Enggak lah, sahut Risa cepat. Ya udah kamu mandi sana. Sejak nikah saya belum pernah jadi imam kamu. Kita sholat sama-sama ya. Tutur pria itu. Risa hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan guncangan emosional yang ia alami. Meski ia mencoba keras untuk bersikap normal, ada rasa canggung terus menghantuinya. Mengingatkannya pada apa yang telah terjadi semalam. Ini bajunya, kalau begitu saya mandi dulu, sahut gadis itu. Oke, terima kasih. Sayang, ucap Bagas. Meski masih kikuk saat mengucapkan kata itu, tetapi dia tetap berusaha membiasakan diri. Risa melangkah sambil menghela napas dalam-dalam. Rasanya benar-benar masih tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Bagas tersenyum. Aku tahu, pasti ini gak mudah buat kamu, batin pria itu sambil menatap istrinya. Dia sadar bahwa mungkin saat ini di hati Risa masih ada yoga. Pria itu memejamkan mata. Entah mengapa dia merasa hatinya sakit, memikirkan bahwa istrinya lebih mencintai pria lain. Bahkan mungkin saat ini aku belum ada di hatinya. Miris, gumamnya sambil tersenyum getir. Di tempat lain, Yoga terbangun dengan hati yang berat. Matanya yang sayu menatap langit-langit kamar yang sunyi, seolah mencari jawaban atas kekecewaan yang terasa menghimpit dadanya. Beberapa tahun yang lalu dia berangkat ke luar negeri dengan penuh harapan, meninggalkan kekasihnya dengan janji akan segera kembali dan melamarnya. Namun kenyataan pahit justru menyambutnya saat kembali ke tanah air. Apartemen yang pernah mereka kunjungi bersama kini terasa asing. Dulu dia pernah pulang ke Indonesia saat sedang cuti. Dia sengaja membeli apartemen itu, bahkan memilihnya bersama Risa, dengan niat akan mereka tempati berdua setelah menikah nanti. Mereka memilih apartemen supaya dekat dengan kantor. Rencananya jika sudah memiliki anak, baru mereka mencari rumah yang lebih besar. Pria itu tersenyum getir, mengingat bagaimana antusias Risa. Gadis itu bahkan berjanji akan memasak untuknya setiap hari, menyiapkan sarapan pagi-pagi sebelum Yoga berangkat kerja. Sungguh semuanya terasa indah kala itu, sampai ia tak percaya kini gadis itu sudah dimiliki pria lain. Dia memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir. Sejak semalam air mata itu tak mampu ia kendalikan. Sakit, Riz. Sakit banget, aku gak sanggup, ucap pria itu lirih. Seumur hidup, baru kali ini dia merasakan sakit yang luar biasa. Rasanya sampai menyusup ke tulang. Gimana caranya biar kamu bisa jadi milik aku lagi? Kenapa kamu tega? Tubuh pria itu bergetar, benar-benar kalut dengan keadaan yang ia alami. Dia menoleh ke meja samping tempat tidurnya. Pria itu pun duduk termenung di tepi tempat tidur. Tangan kirinya mengambil foto lama mereka berdua. Lalu tangan kanannya mencengkeram kuat bingkai foto tersebut, hingga ruas jarinya memutih. Rasa sesak di dadanya kian menjadi saat ingatan tentang canda tawa dan janji setia mereka berkelebat di benaknya. Dia mengusap foto itu dengan jari-jarinya, seakan ingin merasakan kehangatan Risa sekali lagi. Aku mencintaimu dengan sangat tulus. Bahkan aku gak berani untuk kamu, Riz. Aku rela nunggu sampai halal. Tapi kenapa malah orang lain yang menghalalkanmu? Tanya pria itu sambil menatap fotonya. Bersambung. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya. Wassalam.